Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Wah, Bu. nampaknya kita telah dipertemukan ya di salah satu media karena memang ada beberapa halangan yang menyebab kita tidak bisa bertatap muka begitu ya. Semoga tetap maksimal ya. Ya Bu, mohon maaf juga ya Bu, kalau misal saya nggak bisa tatap muka ini Bu. Sebenarnya pengen sih Bu tatap muka, tapi kok ya gimana Bu, ada kendala. Maaf Iya, ya nggak Bu. apa-apa, nggak apa-apa. Kami selaku Ya, konselor dan tenaga bimbingan konseling akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk para konselor-konselor kita, apapun keadaannya begitu. Nah, Ibu ini belum kenal dekat nih sama Mbak. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, biar lebih akrab, lebih enak gitu suasananya. Dengan Mbak siapa ini? saya dengan Aiza Bu dari kelas 12 IPA. Oke, halo Mbak Aiza. Perkenalkan, nama Ibu Indri. Mbak Aiza bisa panggil Bu Indri atau panggil kakak nggak apa-apa. Ibu kan masih muda nih, nggak apa-apa anggap aja teman sendiri ya. Ibu Kelihatan di kok Bu masih sini bertindak selaku konselor atau guru BK. Nah, kebetulan juga ini memang belum mengenal anak-anak IPA karena kan sebelumnya Ibu belum memegang anak IPA begitu. Salam kenal ya Mbak Aiza. ya, salam kenal juga Bu. Oke, Mbak Iza, mungkin ada yang bisa Ibu bantu ya di Iya dalam Bu. room ini. Kiranya ada satu yang mau diungkapkan atau apa seperti itu? Iya Bu, sebenarnya saya meminta pertemuan virtual seperti ini ke Ibu itu ada maksudnya sebenarnya Bu. Saya itu sebenarnya pengen cerita gitu loh Bu. Saya itu ya Ibu ada yang nggak beres gitu loh Bu. Saya itu pengen mengungkapkan ke orang, tapi saya itu takut sendiri kayak gitu Bu. Oke, Itu berarti memang ada sesuatu yang ingin diungkapkan seperti itu ya, ada unek-unek yang ingin disampaikan nih. Gitu. Tapi sebelumnya, meskipun kita jaraknya terpisah oleh ruang dan waktu, ya, mungkin dari Mbak Isaya sendiri bisa atur posisi yang nyaman. Apakah sekarang posisinya Mbak sudah enak, diatur duduknya, mungkin mau sambil dikasih bantalan di belakang punggungnya, atau bagaimana? Silahkan. Sudah nyaman posisinya Mbak Aiza? sudah Bu, sudah nyaman banget ini Bu, sudah enak. Oke, Kalau rileks Ibu saja. sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sudah sangat nyaman. Oke, jika Mbak Aiza sudah nyaman, bisa kita lanjutkan Mbak Aiza? Bisa Bu, silakan Bu. Oke, baik. Mbak Aiza kan memang ada yang ingin diungkapkan ya. Berarti kalau di dunia BK itu kita sebut dengan konseling. Sebelumnya Mbak Aiza sudah pernah mengenal atau mendengar apa itu konseling? Kalau mengenal sih belum seberapa dalam ya Bu. Kalau tahu mungkin tahu lah Bu. Karena konseling kan gandengannya sama bimbingan dan konseling kayak gitu sih Bu. Tapi Oke, belum tahu banget gitu Bu. Oke, baik. Ya, sengaja pernah dengar seperti itu ya. Jadi, sebelum nanti kita mengarah lebih lanjut, Ibu jelaskan terlebih dahulu supaya nggak ada salah paham ya di antara kita, juga supaya proses unek-uneknya Mbak Iza ini bisa lebih nyaman aja gitu ketika diungkapkan. Jadi, sedang informasi untuk Mbak Aiza, konseling itu upaya pemberian bantuan dari Ibu nih, seorang konselor atau guru BK kepada konseli. Nah, Mbak Aiza ini posisinya sebagai konseli. Nantinya kalau Mbak Aiza ada sesuatu yang diungkapkan, diunek-unek, atau sedang ada permasalahan, bisa kita atasi, kita selesaikan bersama-sama melalui konseling dengan berbagai teknik pendekatan yang ada di BK itu tadi. Seperti itu. Sampai sini mungkin bisa dipahami Mbak Aiza? Bisa Bu, bisa. Berarti konselingnya itu proses pemberian bantuan dari Ibu gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, jika Mbak sudah memahami dasar konseling itu seperti apa, Ibu juga perlu menginformasikan hal penting nih. Nah, sama konseling nantinya ada beberapa asas yang perlu kita patuhi nih Mbak Aiza ya. Yang pertama, asas keterbukaan. Dimana nanti Ibu minta Mbak Aiza untuk terbuka terhadap apa yang ingin disampaikan. Jadi jangan ditutupi loh ya, jangan ada gimmick drama segala macem gitu, jangan ada, oke? Selanjutnya juga harapannya Mbak Iza bisa dengan sukarela. Jadi Mbak Iza kan ke sini ya, ada di ruang Zoom meeting ini ingin mengungkapkan sesuatu yang ingin dikatakan atau diselesaikan seperti itu. Harapannya datang atas kemauan Mbak Iza sendiri, bukan dari paksaan
mantan atau pasangan selingkuhan atau dari teman dan orang lain begitu ya. Nah, Ya Bu, siap. penting ini juga asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita ungkap ini wajib hukumnya untuk kita jaga bersama-sama. Jadi Mbak juga nggak usah khawatir, Ibu nggak akan membocorkan apapun permasalahan dan apapun yang kita omongkan, kita selesaikan di sini nggak akan Ibu sebarkan. Jadi Mbak Aiza nggak perlu khawatir seperti itu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari Mbak Aiza? Tapi bener aman kan ya Bu ya? Soalnya ini tuh kayak saya cerita masalah saya sama orang gitu Bu. Takutnya nanti malah kesebar ke orang ini kan jadi gak enak juga. Aman, dijamin Aman kan Bu? keamanannya 1000%. Karena itu kan sudah menjadi kode etik dari seorang konselor seperti itu. Itu sudah jadi istilahnya apa ya? Nilai paten gitu loh. Haram hukumnya seorang konselor untuk mengatakan itu tadi. Seperti itu. Kecuali memang nanti kita ada namanya referral ya. Misalkan nanti Ibu nggak bisa menangani kasusnya Mbak Iza, nanti kita referralkan. Nah, seperti itu tuh baru boleh. Kalau misalkan nanti orang tua Mbak Iza ingin tahu pun, Ibu perlu melakukan apa nih pemantauan ulang seperti itu nggak sekedar langsung diomongkan gitu. Jadi ada tahap-tahapan. Sangat penting kerahasiaan itu. Itu. Dari Mbak Iza dengan apa yang Ibu sampaikan ingin tetap melanjutkan proses konseling atau mengurungkan niat? Lanjut sih Bu, kayaknya lanjut. Saya percaya kok sama Ibu ini. Oke, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Nah, Ibu mengimbau juga ya, karena kan kita ini ada di platform online seperti itu. Nanti misal dari Ibu ada sinyal putus-putus, jadi suaranya tidak terdengar, mungkin Mbak Eza bisa bantu mengungkapkan seperti itu ya. Dan nanti sebaliknya ya, jika Ibu nanti agak miss dari suara Mbak Eza, kita saling berkomunikasi. Seperti itu ya. Oke, baik Mbak Aiza. Ya Bu, siap. Mungkin bisa coba diungkapkan apa sih yang menjadi unek-unek atau hal yang mengganjal nih dari Mbak Aiza. Silahkan Mbak Aiza. Mulai bercerita ya Bu ya ini ya. Iya, boleh. Oke. Iya Bu, jadi awalnya tuh gini Bu, saya kan punya pacar nih Bu. Sebut saja itu si Muhammad lah, si Muhammad. Terus pacar saya ini tuh dari kita itu deket udah dari kelas hampir apa ya semester 2 pada saat kelas 1, kelas 10-nya gitu Bu. Kita udah pacaran dari saat itu sampai sekarang, sampai kelas 12 ini. Tetapi akhir-akhir ini tuh kayak saya itu mergoki dia gitu loh Bu. Kan kita kan itu sih Bu, seyayasan pondok gitu kan. Lah, Ibu pasti tahu nih kalau misal anak pondok tuh pasti punya yang namanya adik kakaan ya Bu ya. Nah, gitu Bu. Nah, si Muhammad ini tuh punya adik-adikan cewek banyak Bu. Tapi itu sebenarnya saya tuh nggak apa-apa Bu. Semisal adik-adikannya seberapa pun saya tuh nggak masalah. Tapi yang ini tuh kayak kelewat batas gitu loh Bu. Saya tuh juga awalnya tuh kayak gini Bu. Saya kan punya temen cewek nih Bu. Sebut saja si Fatma. Teman baik banget nih Bu. Kalau misal saya cerita-cerita ke dia terus gitu kan. Terus adik-adikannya si Muhammad ini sekamar sama si Fatma. Terus si Muhammad ini tuh tiba-tiba ngasih surat ke adik-adikannya yang sekamar sama si Fatma ini tadi, Bu. Kemudian Fatma ini kan jadi kan teman baik saya nih, Bu. Jadi tuh Fatma itu kayak ya apa ya curiga gitu loh, Bu. Tanya lah, Muhammad, ini Aiza tahu nggak kayak gitu, kayak memastikan gitu loh, Bu. Takutnya ya sahabat lah Bu, ya takut saya mungkin sakit hati atau gimana gitu kan ya Bu ya, wajar sahabat. Terus gitu, terus si Muhammadnya ini Bu, anehnya itu malah dia itu bilang bahwa saya sudah tahu, padahal mah saya nggak tahu sama sekali gitu loh Bu. Saya taunya mah adik kakaan sebatas adik kakaan gitu, nitip-nitip salam, nitip-nitip kabar kayak gitu doang Bu. Gitu Bu. Oke. Cukup complicated sekali ya percintaan anak muda zaman sekarang ini, ya ampun. Berarti kalau misalkan dilihat dari ceritanya Mbak Iza nih, dari kelas 10 ke kelas 12, berarti udah sekitar hampir 2 tahunan seperti itu ya bisa dikatakan Mbak Iza ada relationship gitu loh sama si M ini aja ya. Kita sebut si M aja kali ya, atau Muhammad itu. Iya, udah sekitar 2 tahun bersama kah?
Gimana, Bu? Iya, dari cerita yang Mbak Iza sampaikan, kalau misalkan kan kenal dari kelas 10 nih, berarti udah sekitar 2 tahun ya, sama-sama si Muhammad Iya, itu. Bu. Oke, udah 2 tahun. Iya. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, kan tadi disebutkan yang namanya Mbak Fatma, kayak katakan gitu. Nah, Mbak Fatma Iya, ini Bu. sekelas sekelas di dalam kelas ini deket banget nggak sama si M itu tadi? Kenal atau Kalau gimana? Maksudnya hubungan dengan si Muhammad ini seperti apa? Kan Mbak Fatma kan istilahnya kalau bahasa Jawa itu koncopleknya Mbak Iza gitu kan ya. Nah, kalau iya, si Bu. Mbak Fatma sama si Muhammad ini statusnya sebagai apa gitu? Kok bisa apa namanya dia berani ngomong kalau misalkan dia udah tahu si Aiza udah tahu padahal nyatanya Mbak Aiza sendiri nggak tahu apa-apa seperti itu kan. Berarti kan memang ada sesuatu indikasi keberanian melakukan suatu hal gitu kan di diri Muhammad. Nah, gini mungkin bisa dijelaskan Mbak Aiza. Jadi mungkin pikirannya si Naufal, mungkin Fatma kan teman dekat saya, jadi mungkin mikirnya juga jadi teman dekatnya mungkin gitu, Bu. Soalnya kita emang kan sekelas nih, Bu. Saya sama Muhammad sekelas, saya sama si Fatma juga sekelas. Terus ya iya, Bu, sebelumnya mohon maaf ya, Bu, kalau semisal ada gangguan suara-suara ya, Bu, ya. Ini nggak apa-apa, santai aja nggak apa-apa. Iya, Bu, jadi gitu, Bu. Jadi mungkin nganggapnya udah ya, Bu, udah kayak pleknya juga kayak gitu, Bu. Jadi mungkin menambah keberanian dia untuk bohong kayak gitu, Bu. Oke, berarti bentar, Ibu ini tadi agak entah salah dengar atau bagaimana ya, perlu klarifikasi nih. Tadi sempat kita kan menyamarkan dengan kata Muhammad, terus tadi Mbak sempat menyebutkan nama Naufal. Jadi si tersangka ini namanya Naufal nih. Ayo, gimana Namanya nih? Muhammad Naufal. Oke, kita sebut. Namanya Oke, jadi si Muhammad aja lah, Bu. si Naufal ini ya, biang perkaranya gitu ya. Wah, keceplosan nih, ya elah. Oke, oke, oke. Kita sebut doi aja kali ya, biar nggak songkan-songkan kita anggap aja doi ya. Oke, oke. Jadi, Boleh. notabene kalian bertiga ini sekelas begitu kah? Iya, sekelas Iya, ya. Bu, sekelas kita. Iya, Oke. betul. Kalian kan sekelas, terus juga karena mungkin itu Nopal dan Mbak Aiza dan siapa Mbak Fatma tadi kan masa kelas mungkin anggapannya sudah lebih akrab gitu ya. Jadi akhirnya ada Iya, Bu. keberanian si itu yang katanya Mbak Aiza tuh ngomongnya berbohong. Oke, mungkin waduh maaf ya Mbak Aiza ada gangguan. Oke, eh memang di sini agak sedikit kurang bertangan. Jadi si Mbak Fatma dalam mendapatkan informasinya itu sering nggak? Kira-kira Mbak pernah nanyain nggak seberapa sering dia bercerita atau mungkin Mbak Fatma itu kan pernah istilahnya apa ya kontak-kontakan sama si Mas Doi. Mungkin pernah memergoki di saat yang lain atau Mas Doinya pernah ngomong sesuatu selain yang Mbak Aiza tahu tadi loh, yang masalah bohong membohongi tahu dan tidak tahu tadi loh begitu. Katanya si Fatma sih, Bu, hampir pernah mau ketemuan sih, Bu, mau jalan-jalan gitu. Oke. Gitu sih, Bu. Masalahnya surat-suratannya itu sudah lama, Bu. Kan soalnya kita kan ketemu tiap hari nih, Bu. Kalau semisal waktu malam nih, Bu, kan ada diniyah, tapi diniyahnya kita itu beda. Biasanya diniyah anak pondok kan ngaji bareng gitu kan, Bu. Tapi kita itu kayak les gitu loh, Bu. Jadinya tetap cowok cewek campur kayak gitu. Jadi gimana ya, Bu? Peluang si doi ketemu sama si Fatma ini itu lebih banyak gitu, Bu. Jadi surat-suratannya itu ya lancar, Bu. Kayak gitu. Oke. Hampir sempat mau jalan sih, Bu. Mereka. Waduh, tahan, ditahan. Jangan berapi-api nih, udah mulai keluar asap ya. Nah, Mbak Iza kan menyampaikan kalau misalkan kesempatan ke gap sama si Mbak Fatma itu tinggi juga begitu kan dan satunya. Nah, Mbak Iza pernah nggak sih memergoki sendiri atau mungkin istilahnya me time gitu loh dengan si Mas Doi? Maksudnya gini, seperti yang kita tahu di cerita Mbak Iza kan kesannya
dia itu punya waktu, dalam tanda kutip kan punya waktu untuk istilahnya mengirim surat dan lain sebagainya. Mungkin di diri Mbak Aiza yang rasakan ya, ada perubahan nggak sih dari diri Mas Doi itu yang pertama, terus yang kedua, pernah nggak sih ngerasa atau yang dirasakan sekarang saat ini itu dia berubah atau kok jarang ada waktu untuk istilahnya berkomunikasi atau sekedar me time mungkin ya biasalah anak muda ibu kan pernah muda juga nih mungkin ketemu di bawah pohon atau di depan kelas atau di ya gitulah ya tahu lah Mbak ya jangan dibuka di sini. Nah gimana nih dari yang Mbak Aiza sendiri rasakan saat ini dari diri si Mas Du itu tadi? Kalau waktu di sekolah sih Bu, kalau waktu di sekolah itu dia itu pinter banget gitu Bu nyembunyiin, jadi kayak nggak ada yang berubah, ya sama aja kalau setiap istirahat itu ke bangku saya dan mungkin ngasih saya jajan habis ke kantin dianya kayak gitu. Tapi terus mungkin saya juga kan itu sih Bu jarang pulang kalau di pondok. Terus dia itu ya bawa motor juga, jadi mungkin ya gitu peluang dia hampir mau jalan sama adiknya ini tuh ada. Sama saya nggak ada, soalnya emang saya pada saat itu tuh jarang banget bawa HP dan kalau misal bawa HP pun jarang bukanya, takut ketahuan sama pengurusnya. Gitu, Bu. Jadi kalau misal pas di sekolah sih nggak ada yang berubah sih, Bu. Oke. Tadi kan Mbak Ica juga mengungkapkan kalau misalkan komunikasinya itu jarang pakai HP begitu kan. Berarti komunikasinya kalau nggak di Ya. kelas, berarti lewat apa lagi kalau misalkan komunikasi biasanya? Eh, sama Facebook sih, Bu, dulu. Kita kan Oke, jurusannya Facebook. gitu, jadi bawa laptop semua, kayak gitu. Oke, berarti ini Mbak Aiza berarti tinggal di pondok yang cewek itu ya? Iya, Bu, betul. Oke. Untuk pondok cewek sama cowoknya beda gedung kan pastinya ya? Atau bagaimana? Beda gedung sih, Bu, tapi satu pagar. Gimana ya, Bu? Ya, satu lahan gitu loh. Satu kompleks seperti itu tapi beda-beda dipisahkan gitu ya? Beda gedung. Oke. Iya. Ya bisa ibu bisa menangkap. Oke, kalau Iya, dari Bu. Facebook kan ya tadi nyampaikan. Nah, mungkin ketika chatting di Facebook nih, mulai ada perubahan nggak dari diri Mas Doi-nya? Mungkin cara membalas atau mungkin pernah mendapat informasi-informasi terkait Facebook, aktivitas di Facebook kan biasa kan di Facebook kan ada aktivitas gitu kan. Apa atau mungkin tukar-tukaran sandi seperti itu mungkin Iya, pernah memergoki kah Bu. selain dari ceritanya Mbak Fatma gitu loh. Kita emang sempat sempat tuker-tukeran sih Bu, dan itu pun chatnya dia sama adiknya yang ini tuh ya biasa aja gitu, kayak nggak ada apa ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu loh Bu. Soalnya mungkin mungkin pikirnya kan udah surat-suratan, ngapain juga inbox-inboxan kayak gitu loh Bu. Mungkin sih Bu, nggak tahu juga pikirannya kayak gimana, nggak bisa baca juga gitu Bu. Aduh sakit Bu. Oke, begini. Oke, baik. Dari yang Mbak Aiza sampaikan tadi, Mbak Aiza tuh merasa khawatir begitu ya. Merasa was-was takut. Kok dia udah berani surat-suratan seperti itu dengan adik-adikannya yang ini. Apalagi dia sudah berani berkata, istilahnya berbohong gitu ya. Ngomongnya Mbak Aiza sudah tahu, padahal enggak begitu. Berarti ini kan perlu klarifikasi lagi. Berarti adik-adik yang lain Mbak Iza tahu nih ya, maksudnya dia berhubungan dengan adik-adik siapa Mbak Iza tahu? Saya tahu semua sih Bu. Kecuali Itu yang soalnya ini. emang hubungannya sama adik. Yang ini juga tahu sebenarnya, tapi Mm-mm. nggak tahu kalau ada hubungan yang lebih spesial gitu Bu selain adik-adikan. Oke, Kayak gitu Bu. lebih spesial. Mungkin apalagi nih yang bisa dikuatkan kok bisa Mbak Aiza bilang itu spesial. Mbak Aiza lihatnya dari mana ini? Mungkin bisa dijelaskan lagi hal lain mungkin yang bisa mendukung statementnya Mbak Aiza. Jadi itu pas nitip surat ke Fatma ya Bu ya, itu tuh Ya, emang udah beberapa kali kan ya Bu ngirim surat-suratan itu. Terus pada suatu saat pas waktu dinian nih Bu, pas malam itu saya itu mergoki si doi ngasih sesuatu ke Fatma. Terus aku penasaran lah Bu, soalnya emang si doi ini nggak pernah cerita kalau misal ya apa ya ada apa ya
ada perlu lah sama si Fatma, nggak pernah cerita kayak gitu. Terus pas waktu pulang kan, pulang dinya ini pulang bareng saya sama si Fatma. Terus saya tanyalah pada saat jalan itu saya tanya, kamu tadi dikasih apa mah? Aku gitu. Terus kaget lah Bu si Fatma ini. Ya terus dari situ si Fatma ini cerita kalau emang mereka surat-suratannya itu sudah lama. Kayak gitu Bu. Terus kesel dong Bu saya soalnya emang si Fatma juga ya nggak salah sih Bu karena emang dari Oke. si doinya kan juga bilang kalau saya sudah tahu kayak gitu kan. Iya, betul. Saya itu gemes kan Bu, ya wes gitu, terus suratnya aku bacalah kayak gitu. Ya itu Bu dari Oke. situ ya menulis kayak mau ngajak jalan gitu Bu. Kan soalnya emang pas waktu dia ngasih surat itu emang kita mau liburan pondoknya. Oke, berarti istilahnya gongnya itu ketika dunia itu ya. Pas apa? Iya Bu. Oke, oke. Aduh, ibu kok jadi ini ya, teringat masa muda. Complicated. Oke, dari Mbak Isi sampaikan tadi, kita coba analisis bersama-sama ya, kita coba selesaikan bersama-sama. Dari Mbak Aiza ungkapkan tadi, mungkin bisa disampaikan, apa sih yang sebenarnya menjadi keinginan dari Mbak Aiza? Jadi saya itu ingin ya ayolah seperti dulu-dulu gitu loh Bu. Kalau Oke. main adik kakak yang biasa aja kayak gitu. Kalau misal mau berhubungan, mau surat-suratan mah saya mah nggak apa-apa. Tapi mah bilang kok gitu loh Bu, jangan main di belakang gitu loh Bu. Waduh. Saya itu sebenarnya ngomong, keinginan saya di konseling ini tadi itu sebenarnya saya itu pengen ngomong kayak gitu Bu, tapi saya itu masih ragu Bu, takut gitu, takut malah dia malah menyelesaikan hubungan ini kayak gitu Bu, takut Oke. udah bucin banget ini. Oke, Mbak Aiza, disimpulkan, Mbak Aiza itu istilahnya pengen, istilahnya speak out gitu ya, pengen klarifikasi ke doi. Kamu ini kenapa sih? Ini tuh ada apa sih? Aku tuh nggak mau seperti ini, seperti itu kan ya. Nah, Mbak Aiza tadi juga menyampaikan kalau Mbak Aiza takut. Apa sih yang menjadi ketakutan dari Mbak Aiza? Selain putusnya Soalnya sih hubungan gitu ya. Emang apa sih yang bikin takut gitu loh? Takut untuk diakhiri. Emang dia galak kan enggak tau, nggak gigit kan? enggak sih Bu, tapi emang orangnya itu rada temperamen gitu sih Bu. Soalnya pernah pada saat praktikum nih Bu, dia itu nitip bahan sesuatu ke teman saya yang lain. Terus nggak dibawakan, dia itu marah-marah, cuma masalah sepele gitu aja marah-marah Bu. Saya itu ya takut aja dari situ, takut dia malah temperamen terus mengucap hal-hal yang tidak saya inginkan gitu loh Bu. Oke, Takutnya sih di baik. situ. Oke, oke. Ibu bisa memahami apa yang Mbak Aiza rasakan begitu ya. Istilahnya udah lanjut sayang, aduh eman kalau misalkan diakhiri seperti itu kan. Wah, Ya, calon-calon ibu-ibu setia ini. Oke, jadi kan Mbak Iza mengatakan kalau misalkan Mbak Iza pengen keadaan itu menjadi lebih baik. Mbak Iza pengen misalnya speak up ke Mas Doi. Lalu Mbak Iza sudah melakukan apa aja sih? Kan Mbak Iza nih dalam hati kan sebenarnya kan takut. Cuman udah pernah ngelakuin apa aja untuk berusaha mengungkapkan itu tadi? Mungkin hal yang paling terkecil yang pernah saya lakukan itu ngode sih, Bu. Ya Oke, biasalah, perempuan bisanya cuma ngode, meskipun dianya nggak peka gitu, Bu. oke, Tapi ya sering saya kode-kode gitu, Bu. Gitu, kode. oke, di kode ya. Lalu responnya Hmm. bagaimana dari Mas Doi? Tetap nggak peka begitu ya? Malah mengalihkan pembicaraan, Bu, yang ada, Bu. Kayak Wah, saya apa sih gitu, Bu. Gitu, seperti apa kayak memangnya? menutup-nutup. Ngomongnya ngodenya waktu itu kayak gimana sih? Kayak misal kayak gini, kayak misal saya tuh merumpamakan saya ya Bu, aku loh pengen bahasa Jawa, kalau saya ngomong bahasa Jawa Ibu paham nggak? Oh paham, ibu dari belahan dunia manapun bisa kok aman. Iya Oh gimana gitu. gimana? Bisa Ini sekilas kan aja. ngomong No. Jawa. Iya. Ini ngomong saya ngomong Jawa nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, monggo. Jadi tuh maaf Bu. Saat itu pernah saya bilang gini, kalau aku surat-suratan sama Mas ini ya opo ya aku gitu kan. Terus dia itu malah marah gitu kan Bu. Terus aku pernah nyindir kayak gini,
ya wes, apa saya kalau kamu ketahuan surat-suratan sama adik-adikmu, dia tuh ngomong nggak bakal gitu. Oke. Gitu sih Bu. Kayak, aduh, udah kepek, Mbok ya ngomong gitu Bu. Nggak apa-apa kalau dia jujur asli dah. Oke, oke. Tarik nafas dulu, jangan berasap dulu nih ya. Oke, Mbak Isa udah coba ngode nih ya, udah coba ngode. Lalu sekarang gini, kita coba istilahnya evaluasi bareng-bareng lah ya, kita pikirkan bersama-sama. Isa kan sudah tahu nih, sudah 2 tahun lah, hampir 2 tahun bersama, anggap aja gitu. Sudah ngerti dia sifatnya seperti apa, dia punya istilahnya potensial untuk jadi orang temperamen seperti itu ya. Dengan kadang kalau misalkan keadaannya nggak sesuai sama keinginan dia bisa aja emosinya memuncak seperti itu. Tapi istilahnya Mbak Aida itu sebenarnya pengen merubah keadaan seperti itu kan ya, ingin memperbaiki keadaan. Apalagi pengen lah dia itu bahasa Jawanya kayak ngomong lah, kamu ini aku tuh udah nggak apa-apa kok kalau misalkan kamu jujur meskipun sakit nih ya. Pengen ngomong gitu tapi kok rasanya takut kehilangan gitu. Kak Isa udah coba ngode nih, udah coba ngode-ngode segala macam. Tapi dia ngalihin pembicaraan. Nah sekarang kayak gini, Mbak Isa pengen ngomong sama si doi. Tapi Mbak Isa cuma ngode. Kira-kira kalau ngode dengan keadaan Mbak Isa istilahnya, wis ditolak kayak gitu istilahnya. Dia udah dialihkan omongannya tadi. Udah nggak mau fokus. Kira-kira bakal efektif nggak Mbak Isa bisa ngungkapin tadi? Kalau dikira-kira ya Bu, kalau dipikir-pikir sih enggak sih Bu. Soalnya emang semua orang nggak bisa peka Bu. Nah, apalagi kan paham biasanya cowok tuh suka ya gitu deh kita bikin status tuh kan kadang dia nggak peka-peka ya. Nah kalau sudah tahu nih ngode itu nggak berhasil, pengen cari cara lain nggak sih Mbak Iza gitu mungkin biar bisa mengungkapkan. Toh kan Mbak Iza kan sudah paham sama dia. Pastinya kalau orang berhubungan Mbak Iza sayang pasti apa dia kan nggak mungkin dong nggak sayang ya kan? Udah hampir 2 tahun loh. Nah, kira-kira dengan di kode itu nggak peka, apa sih yang bisa dilakuin selain itu? Apa nggak pernah nih coba ngobrol bersama, atau Ya, gimana, kayak gitu? saya itu sebenarnya pengen banget ya Bu ngobrol, tapi pada saat itu tuh saya sempat cari bantuan ke Fatma sih Bu. Ayo Po bantuin aku gitu, kayak temenin aku bilang ke dia aku gitu. Tapi nggak kesampaian, takut aja Bu. Takut aja yang diduluin. Nggak tahu kenapa. Soalnya kan mau mau itu Bu, UN juga. Takut nanti kalau misalnya ada masalah malah ya apa Bu? Oke, Gitu Bu. saya paham nih. Maaf ya kita putus dulu, aku fokus UN. Takutnya ntar kejadian kayak gini gak sih? Maaf, kita selesai gara-gara UN. Takutnya gitu. Oke, Pak Iza kan tadi kita ini ya perjelas kembali. Kalau misalkan kode itu nggak bisa menyelesaikan. Oke, kita istilahnya kita susun bareng nih ya, apa yang bisa kita lakukan. Kita planning dulu kira-kira apa sih yang bisa Mbak Iza lakukan agar bisa speak up itu tadi ya. Oke, pertama ngode nggak bisa. Tapi Mbak Iza tadi kan sempat menyinggung masalah Fatma. Nah mungkin nggak sih Fatma bisa diminta tolongin atau dibantu untuk menyelesaikan permasalahan? Sempat kepikiran gitu nggak? Ya gimana ya Bu? Sempet sih Bu, soalnya emang dari awal saya sama si doi ini tuh Fatma udah tahu semuanya kayak gitu Bu. Oke. Soalnya dikit-dikit saya cerita ke dia kayak gitu. Oke, berarti mau coba cara lain kah, Mbak Iza? Mungkin saya harus lebih apa ya Bu? Lebih berani dulu deh Bu kayaknya untuk mengungkapkan apa yang ingin saya ungkapkan ke dia kayak gitu Bu. Oke, jadi kita catat dulu nih ya. Yang pertama, Mbak Iza perlu adanya keberanian ya untuk ngomong. Oke, yang kedua selanjutnya ketika mau istilahnya mengungkapkan suatu hal, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan lagi? Kalau misalkan selain berani, setelah berani, kita perlu apa nih? Kan kita udah niat. Berarti perlu ada Aksi. Oh ya, kalau misalkan kita udah merancang, kita perlu aksi betul. Nah, aksinya dengan cara gimana Ya nih? ngobrol Bu. Ya, oke. Ya. Oke, berarti tadi kan Mbak Iza ngomong kalau misalkan memang pertama perlu mengumpulkan keberanian, seperti itu ya yang bisa dilakukan selanjutnya.
Yang kedua, berusaha untuk ngobrol gitu. Nah, untuk ngobrol ini mau nggak mau kan ya perlu dilakukan ya toh. Kalau misalkan memang nggak diomongkan ya nggak akan selesai. Sama aja kayak misalkan Mbak Iza ngode. Tapi dalam tanda kutip ya, ngobrolnya ini jangan ngondel loh, benar-benar mengungkapkan. Sama kayak sekarang, Mbak Iza ada satu permasalahan, ada suatu hal yang ingin diungkapkan, Mbak Iza ungkapkan semuanya, keluarkan semua. Akhirnya kan Mbak Iza ngerti, oh ternyata ini seperti ini. Sama halnya ketika sama Mas Doi. Ketika Mbak Iza udah ngomongin keberanian, tapi kalau Mbak Iza cuma ngode kan ya, gak ada hasilnya, dia kan juga nggak akan tahu. Ya betul, Betul. percuma. Pak Iza kan juga sudah menyiapkan mental tuh. Yaudah jujur nggak apa-apa, aku udah siap kayak gitu kan tadi ngomongin istilahnya. Kayak sudah menyiapkan batin meskipun nanti terluka. Itu memang keadaan itu nggak semestinya baik-baik saja. Kejujuran tuh nggak semestinya itu manis. Jadi ya perlu kita hadapi Mbak Iza begitu. Kalau nggak begini kan takutnya malah Mbak Iza yang akan terbebani dengan permasalahan-permasalahan kecil kayak gini. Lagi kelas unggulan nih, kelas IPA unggulan loh ya, perlu belajar. Jangan mengutamakan cinta. Utamakan cinta, cinta Betul, akan betul. mengikuti. Begitu loh. Oke, berarti rencana selanjutnya kita akan kita ya bersama-sama, terutama Mbak Iza nih ya, Izanya lakon ya. Yang pertama, Mbak Iza perlu mengumpulkan keberanian. Oke, yang kedua, mulailah berani untuk berbicara. Begitu ya. Jadi setelah ini, Mbak Iza coba deh ngomong. Oke, kalau misalkan Mbak Iza nggak bisa langsung ngomong nggak apa-apa, tapi seenggaknya step by step dulu, perlahan-lahan dulu. Misalkan Mbak Iza bisa tanya, pertama, bertahap ya, cara bertahap. Kamu kenapa sih? Ada nggak hal yang mau ingin kau ungkapkan seperti itu? Baru tanya ke poin utamanya. Bertahap sama ketika Mbak Iza ingin bertamu ke rumah orang, kayak gitu. Ketuk dulu pintunya. Tek, tek, Assalamualaikum atau apa. Jadi misalnya, kalau misalkan memang Mbak Iza nggak berani, perlahan-lahan aja nggak apa-apa. Begitu ya. Bisa dipahami Mbak Aiza? Bisa, Bu, bisa. Oke, Harus bagaimana? mencoba ini, Bu. Oh, wajibun hukum wajibun halalan thayyiban wajib ini perlu dilakukan. Jadi bagaimana Mbak Iza? Yang pertama, Mbak Iza perlu untuk berani dan dua mulai untuk berbicara. Bagaimana? Sanggupkah? Sepakatkah? Dicoba dulu mungkin ya, Bu. Nanti mungkin kalau semisal mungkin saya ada kendala-kendala lagi, saya hubungi. Nggak apa-apa kan, Bu? Oke, tidak apa-apa. Sangat-sangat terbuka untuk Mbak Aiza ya dan untuk yang lainnya. Berarti setelah ini Mbak Aiza perlu pertama, ayo apa? Mengumpulkan. Yang mengumpulkan keberanian, Bu. Oke, betul. Mengumpulkan keberanian, terus Selanjutnya, mengungkapkan betul secara sekali. Berarti sepakat ya masyarakat. kita bersama-sama Ibu nanti istilahnya mengamati Mbak Aiza, memfollow Mbak Aiza seperti itu. Kemudian Mbak Aiza berusaha untuk melakukannya. Seperti itu ya Mbak Aiza ya. Siap, Bu. Oke, sepakat ya. Sepakat, Bu, sepakat. Semoga, Bu, semoga. Niat Oke. dulu lah, Bu. Amin, amin. Wajib-wajib bismillah. Nawa itu. Kalau misalkan kita ada kemauan pasti ada jalan kok. Mbak Iza, Iya, mungkin ada Bu, yang siap. mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan? Sepertinya sudah cukup ya, Bu. Soalnya saya di sini sudah kayak bisa menemukan solusi ya, Bu. Mungkin solusi dari saya. Jadi kayak saya harus mencoba dulu nih, Bu, sebelum pusing duluan, mengakhirkan takut, mendahulukan keberanian. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Oke, jika memang tidak ada yang ingin disampaikan, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Iza karena sudah sudi untuk menemui Ibu, ingin mengungkapkan apa yang diungkapkan, luar biasa, pertahankan. Itu suatu keberanian loh, berarti ternyata Mbak Iza sebenarnya punya keberanian, tinggal Mbak Izanya mau atau enggaknya, begitu. Terima kasih, semoga setelah ini Mbak Iza bisa langsung mencoba dan bisa Terima mempraktekkan. kasih. Nanti akan Ibu amati, Ibu ikuti terus, Ibu pantau perkembangannya seperti apa. Mungkin di next pertemuan kita akan istilahnya mengevaluasi kembali sudah sejauh mana perkembangan Mbak Aiza dengan Mas Doi tercinta nih, begitu ya. Jika nanti misalkan yang mau diungkapkan bisa langsung menghubungi Ibu kembali, begitu ya Mbak Aiza. Siap, Bu, siap. Oke, Bu. Oke, terima kasih Mbak Kalau Aiza. begitu mungkin
Iya, Bu. Ya gimana Terima Mbak kasih Iza? ya, Bu. Ini soalnya mungkin sudah malam juga. Oh iya, enggak Enggak, ini apa-apa. soalnya sudah malam juga. Mungkin Ibu juga perlu istirahat. Maaf Ibu mengganggu malam-malam. Maaf banget, Bu. Oh, enggak kok, enggak apa-apa, Maaf, enggak Bu. apa-apa. Selagi Ibu bisa bantu, Ibu akan bantu. Oke. Terima kasih Mbak Iza. Mungkin bisa kita akhiri ya untuk pertemuan kita hari Ya, ini. Bu. Kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aiza. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu Indri atas Iya. solusinya yang diberikan. Terima kasih, Bu. Ya, selamat malam ya. Selamat beristirahat. Semoga Malam, Bu. permasalahannya lekas terselesaikan. Amin, 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 Bu. Sampai jumpa Mbak Iza. Sehat-sehat juga ya, Bu. Sehat-sehat Ya, juga Bu. Mbak Dadah, Bu. Iza. Dadah. Sekarang ya. Kayak anak muda zaman sekarang. Oke, selamat Mbak Ya, Bu. Iza. Terima kasih. Terima kasih, Bu.